Spirit of Suara Peradaban Kasih. Selamat pagi Sobat KS. Berjumpa lagi dengan saya Lukas Ispadriarno di program 30 menit. Pagi ini saya bersama Romo Bobby Stephen, lengkapnya Bobby Stephen Octavianus Timmerman MSF. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Pak Lukas dan juga pendengar KS yang terkasih. Ya, Sobat KS, pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo Bobby. Ini adalah on air yang ketiga ya, dari 30 menit bersama saya. Tema kita pagi ini adalah mencintai Santo Yusuf, bukan pria biasa. Diambil dari sini ya. Ini adalah buku terbitan Canisius. Ya, kita akan langsung bincang-bincang dengan Romo Bobby. Dan kalau saya ambil ya, judulnya ini kan mencintai Santo Yusuf bukan pria biasa. Seperti iklan ya Romo ya? Iya betul. Yang pakai pria-pria itu loh. Ya, dan ini masih di bulan Oktober saya kira kita tidak boleh ya melupakan Santo Yusuf. Karena selama ini kita devosi pada Bunda Maria, tapi jangan lupakan Santo Yusuf ya. Bahkan ada loh novena atau rosario ya. Rosario Santo Yusuf. Ya Romo ya. Betul sekali. Ya. Nanti Romo bisa jelaskan ya. Rosario Santo Yusuf. Saya sedikit memperkenalkan Romo Bobby dengan singkat. Jadi Bobby Stephen Octavianus Timmerman MSF. Ini ditahbiskan pada tahun 2012 ya Romo ya. Dan menyelesaikan studi S1 dan kemudian S2 Ilmu Alkitab di Roma. Juga S3 Teologi Alkitab juga di Roma, meskipun kampusnya beda ya Roma ya. Iya betul. Ya, itu perkenalan singkat Sobat KS dengan Romo Bobby, dan kita akan segera mulai bincang-bincang ini. Romo Bobby, selamat datang di studio. Terima kasih banyak Pak Lukas. Ya, ini kita dapat berkah karena ada videonya. Iya. Ada kameranya. Romo Bobby, mengapa kita mesti atau tidak mesti ya mesti mencintai Santo Yusuf? Benar Silakan, sekali. Romo. Iya. Ibaratnya kita bertamu ke sebuah rumah, Ya. kita mengetuk pintu, kemudian di rumah itu kan tidak hanya ada Bunda Maria sendirian ya. Ada sang kepala keluarga, yaitu adalah Santo Yusuf itu. Maka kalau kita menghormati Bunda Maria, jangan lupa kita juga diajak menghormati mempelainya, yaitu Bapak Yusuf yang tulus hati. Dalam tata devosi Gereja Katolik, Santo Yusuf itu berada tepat di bawah Bunda Maria dalam urutan. Jadi kalau kita berdoa, itu kan satu kepada Allah Tritunggal, dua melalui perantaraan Bunda Maria, ketiga melalui perantaraan Santo Yusuf, keempat baru melalui perantaraan Santo Santa yang lain. Sehingga sebenarnya kalau kita setelah kita berdoa Salam Maria misalnya, jangan lupa kita juga menyapa Santo Yusuf. Demikian. Ya, baik Romo Bobby. Apakah bisa diceritakan lebih jauh Romo? Sebenarnya siapa nih Santo Yusuf ini? Siapa? Kita kan kenalnya tadi suami Ibu Maria, bapaknya Yesus gitu ya. Penjelasan lain silahkan Romo. Baik, terima kasih banyak. Dalam kehidupan Bunda Maria, Santo Yusuf itu sangat-sangat besar perannya. Demikian juga dalam kehidupan Tuhan Yesus. Kenapa dikatakan seperti itu? Injil Matius merangkum semuanya dalam satu kata, yaitu Santo Yusuf seorang yang tulus hati. Nah, dalam bahasa Yunani, tulus hati itu dikaios.
Nah, seorang yang tulus hati, dia itu pribadi yang pemaaf, pribadi yang pengertian. Nah, seandainya Santo Yusuf itu bukan seorang pribadi yang pengertian, maka ketika mendengar kabar bahwa tunangannya Maria itu sudah mengandung secara tidak terduga, dia akan marah. Ya, tetapi ternyata langkah yang diambil Santo Yusuf tidak seperti itu. Santo Yusuf dikatakan mau menceraikan Maria secara diam-diam. Artinya tidak di hadapan para warga desa Nazaret secara publik, tetapi cukup dengan pembicaraan terbatas antara dua orang atau keluarga inti saja. Jadi ada ketulusan hati yang luar biasa yang ditunjukkan oleh pribadi Bapak Yosef ini. Ya, jadi salah satu kata kuncinya ketulusan hati ya Romo ya. Benar sekali. Ketulusan hati. Dan nanti Romo Bobby pasti akan menjelaskan juga apa yang dimaksud ketulusan hati itu ya. Nah, kalau saya membaca dan nanti para sobat KS itu membaca buku ini ya, juga akan bisa menemukan penjelasan Romo mengapa Santo Yusuf itu tidak banyak ditulis atau dimuat di dalam kitab suci, Romo. Iya, benar sekali. Kita perlu menyadari bahwa Alkitab itu tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus. Maka tokoh-tokoh lain itu berfungsi sebagai peran-peran sekunder saja. Nah, bahkan wafatnya Bunda Maria kan tidak tercatat dalam Alkitab. Nah, lebih lagi untuk Santo Yusuf ya. Nama Santo Yusuf itu terakhir kali hanya disebut setelah kisah kelahiran. Terakhir kali disebut ketika menjemput Tuhan Yesus bersama Bunda Maria di Bait Allah ketika berusia 12 tahun Tuhan Yesus itu. Ya. Setelah itu kan tidak ada lagi. Seperti hilang gitu ya, Romo. Seperti hilang. Iya, tetapi sebenarnya jejak-jejak pengaruh dari Santo Yusuf itu sangat kelihatan dalam pengajaran Tuhan Yesus. Kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang itu loh, selumbar dan balok. Ya. Ya kan? Nah, kita melihat kesalahan orang lain itu Gampang, sedemikian mudahnya ya. Padahal di dalam mata kita ada balok yang besar. Ya. Nah, ini adalah sebuah pengajaran yang lahir dari keseharian Tuhan Yesus bersama dengan Bapak Yusuf. Antara lain itu. Ya, baik Romo. Saya menemukan banyak informasi atau hal yang sangat menarik, Romo. Dan belum pernah menjumpainya. Barangkali juga sobat KS juga belum pernah mendengar ya. Saya menemukan ini bahwa Santo Yusuf itu adalah duda 4 anak. Nah, nanti Romo bisa menjelaskan mengapa ini tidak pernah muncul gitu ya. Dan ya tadi saya katakan mungkin tidak pernah ada yang tahu atau tidak pernah diceritakan, dikhotbahkan barangkali ya Romo. Tapi Romo karena mempelajari ini, mohon dijelaskan. Ya, baik. Jadi saya perjelas dulu. Ada aneka tradisi mengenai Bapak Yusuf ini. Tradisi-tradisi itu tidak semuanya ada dalam Alkitab. Oke. Ada yang dinamakan sumber-sumber apokrif. Apokrif ya. Apokrif. Nah, apokrif itu apa sih? Saya bahasakan secara sederhana untuk pembaca kita, pendengar kita modern. Apokrif itu tidak lain adalah novel rohani pada masanya. Novel ya. Ya, jadi tidak bisa dijadikan pegangan untuk iman maupun untuk moral. Jadi kayak bisa jadi rujukan. Tidak gitu bisa. Ya? Tetapi hal itu memperkaya paling tidak wawasan kita ya. Nah, ada 2 gambaran tentang Bapak Yusuf ini. Satu, kalau kita melihat ikon-ikon dari Bapak Yusuf ya di internet, ada Yusuf tua, ada Yusuf muda. Nah, kita tidak tahu persisnya berapa usia Bapak Yusuf ketika bertunangan dengan Bunda Maria. Nah, tradisi Yusuf tua itu termasuk di dalamnya mengatakan Yusuf itu sudah punya anak sebelum bertunangan dengan Bunda Maria. Tapi sekali lagi ini bukan Alkitab ya, catatan penting. Jadi tidak bisa dijadikan pedoman moral. Nah, kenapa ada tradisi Yusuf tua? Justru
untuk mendukung dogma Maria. Maria kan tetap perawan semasa hidupnya, bahkan setelah pernikahannya ya. Seperti itu. Maka ketika Yusuf tua itu menikah dengan perawan Maria, dalam arti biologis, Yusuf tua sudah sangat menurun ya gairahnya, sehingga lebih aman gitu ya untuk Maria dalam melaksanakan janji keperawanannya. Nah, sementara dalam Alkitab kita yang kita dapatkan adalah gambaran tentang Yusuf yang masih muda, yang masih segar. Terbukti ketika diperintahkan oleh malaikat Tuhan untuk segera pergi ke Mesir, dikatakan malam itu juga Yusuf membawa Bunda Maria dan bayi Yesus itu ke Mesir. Jadi gambaran dalam Alkitab kiranya mendukung gambaran Yusuf yang masih muda, energik, yang juga sama-sama seperti Bunda Maria itu masih perawan. Seperti itu. Ya, Romo, saya mau lanjut sedikit tentang novel rohani itu. Ya. Apakah novel rohani ini hanya dikenal di kalangan religius gitu ya, biarawan, biarawati atau imam, juga yang belajar teologi gitu? Apakah umat Katolik pada umumnya tidak dikenalkan dengan novel rohani ini atau tidak kenal gitu, Romo? Ya. Jadi seperti banyak hal yang terjadi di tanah air kita, permasalahannya lebih ke soal bahasa. Oke. Karya-karya itu bisa dibaca di internet dengan sangat mudah. Ya, cari saja apokrif Saint Joseph Merit gitu ya, atau misalnya widower gitu ya, pasti akan ditemukan ya. Tetapi kita saja memperkenalkan tokoh-tokoh Alkitab saja belum tuntas. Ya, maka tidak ada waktu ya untuk memperkenalkan novel-novel rohani itu. Seperti itu. Artinya banyak ya, Romo, novel rohani itu? Ada beberapa. Termasuk juga Injil-Injil yang aneh-aneh itu loh. Ya, kan ada Injil Barnabas, Injil Thomas. Itu di novel rohani? Itu termasuk apokrifa. Oh, apokrifa ya. Yang rumpunnya masuk ke novel rohani. Bukan sebuah pedoman iman ya. Tapi hanya untuk wawasan saja. Ya, dan misalnya seperti Injil Barnabas dan sejenisnya itu lalu bisa menimbulkan Romo ya, semacam pandangan-pandangan yang keliru juga ya. Betul. Tentang orang ini misalnya tentang Yosef atau tentang tokoh siapapun gitu ya, Romo. Iya. Jadi siapa sih yang menulis, Romo? Ya, karena begini, karya-karya apokrif itu kan ditulis untuk semacam menambal lubang-lubang cerita yang tidak sempat dikisahkan oleh Injil-Injil kita. Oke. Misalnya, ya, masa tua Bapak Yusuf dan Bunda Maria itu kan nggak ada ceritanya dalam Injil. Nah, itu ditambal ruang kosong itu oleh karya-karya novel rohani pada masa itu. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi lebih untuk memenuhi rasa penasaran orang. Ya. Tapi bagi sarjana teologi ini penting, Romo ya. Penting untuk mengetahui sebenarnya bagaimana usaha orang untuk memahami tokoh itu secara lebih utuh begitu ya, dengan imajinasi, dengan karya sastra dan sebagainya. Ya, Romo, kita lanjut lebih jauh ya. Di buku ini juga ditulis oleh Romo bahwa Santo Yusuf ini bukan sekadar tukang kayu gitu ya. Apakah ini maksudnya tukang kayu itu dalam konotasi yang sederhana, hidup sederhana, pekerjaan sederhana, atau makna jauhnya seperti apa, Romo? Iya, baik sekali. Nah, ini mungkin informasi baru yang belum banyak diketahui ya oleh para sobat pendengar juga. Jadi dalam bahasa Yunani, bahasa asli kitab suci Perjanjian Baru, profesi dari Santo Yusuf ini disebut tekton. Tekton itu tukang bangunan sebenarnya. Nah, kita mendapat kata ini dari bahasa Inggris. Ada kata architect. Nah, itu sebenarnya apa? Dari bahasa Yunani. Arkitekton. Jadi arsitek itu teknya itu tekton. Tukang bangunan yang bisa
mengerjakan bahan-bahan juga selain kayu, logam, gading, dan sebagainya. Nah, jadi seorang tukang kayu pada masa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang serba bisa dan sangat-sangat teliti dalam mengerjakan sesuatu. Seperti tukang kayu juga pada zaman sekarang kan. Ya. Bayangkan Anda disuruh membangun rumah. Ya, kalau kerjanya tidak teliti, rumahnya bisa runtuh dan Anda bisa dihukum. Ya kan? Maka profesi dari Santo Yusuf dan juga Tuhan Yesus sebagai tekton itu profesi yang sangat mengandaikan orangnya itu sangat teliti, sangat cermat, sangat berhati-hati. Maka pribadi Yesus itu juga seperti itu. Karena pekerjaannya menuntut beliau untuk memiliki sikap-sikap ketelitian, kecermatan yang luar biasa itu. Ya, jadi tekton ya Romo ya. Ya, betul. Artinya tukang kayu itu sebenarnya pengertian yang cukup sempit juga ya Romo ya. Benar, ya. Kita mendapatkan nama atau sebutan itu tukang kayu sebenarnya itu sempit ya, karena skill pengetahuan dari Santo Yusuf itu jauh lebih luas. Betul. Dari itu yang tadi disebut sebagai dalam bahasa kita arsitek ya Romo ya. Iya, betul sekali. Ya. Ya, saya kira ini sesuatu yang baru ya. Kalau nggak baca buku ini nggak ngerti. Iya, baik. Jadi meskipun kita orang Katolik itu sangat bangga ya, Santo Yusuf disebut sebagai tukang kayu, Yesus anaknya tukang kayu gitu. Dalam pengertian yang mungkin tadi Romo ya, simple yang sederhana gitu ya. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Lebih gitu. dari itu. Iya. Karena profesi seseorang itu kan membentuk karakternya juga. Ya. Maka apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan Santo Yusuf setiap hari itu kan membentuk kepribadiannya. Ketika Yesus berjumpa dengan orang-orang, Yesus itu sangat perhatian, sangat cermat melihat orang. Seperti itu. Ya, Romo, saya mau melanjutkan tentang ketelitian, bagaimana itu pekerjaan orang tua atau ayah atau Santo Yusuf ini berpengaruh pada anak gitu ya. Nah, sekarang lebih konkret Romo, pendidikan. Iya, betul sekali. Kita juga jarang ya membahas atau membicarakan pendidikan Yesus gitu ya. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan Yesus ini di buku Romo ini? Apakah ini pendidikan moral gitu ya, budi pekerti, atau juga pendidikan modern gitu ya, sekolah gitu ya? Seperti apa, Romo Bobi? Nah, kita perlu mengingat bahwa Bunda Maria, Bapak Yusuf dan Tuhan Yesus itu melewatkan masa kecil Tuhan Yesus itu di desa Nazaret, yang jaraknya itu 120 km dari kota Yerusalem. Tidak ada sekolah di Nazaret. Sekolah itu adalah palingan sinagoga dan terutama dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, jadi pendidikan yang Yesus terima kayak homeschooling gitu Romo ya? Iya, homeschooling kalau kita sekarang ya. Betul. Jadi yang mengajar ya orang tuanya sendiri dengan pekerjaan mereka sendiri. Nah, ada hal yang menarik tentang Santo Yusuf ini. Dalam tradisi Yahudi, seorang ibu mengasuh anak itu sampai usia sekitar 5 tahun saja. Nah, lepas dari usia 5 tahun, anak itu akan dididik oleh siapa? Oleh ayahnya. Dalam masyarakat Yahudi, seperti dalam banyak masyarakat yang lain, masih menganut paham patriarkal kan. Ya, betul. Nah, juga kita beberapa tahun silam di Jawa kan masih ayah yang dominan sekali. Ya, maka bisa dipahami Yesus itu dari kecil sampai masa remaja sebenarnya yang lebih banyak mendampingi itu Bapak Yusuf secara historis dan kultural. Tentu Bunda Maria berperan, tetapi sehari-hari, apalagi Yesus anak laki-laki, Yesus bekerja bersama siapa? Bapak Yusuf. Jadi menyerap kebaikan teladan itu juga dari Bapak Yusuf selain dari Bunda Maria. Maka sangat besar relevansi dari Santo Yusuf itu untuk zaman sekarang. Kenapa?
Coba Anda sekalian mencari kabar di internet ya. Ketiklah Indonesia negara fatherless. Memang tidak ada penelitian yang sangat yang sahih, tetapi kenyataan membuktikan banyak anak-anak kita itu kehilangan sosok ayah. Nah, ayah ada di rumah bekerja, tetapi tidak hadir bagi anaknya. Ya, anaknya dibiarkan main game, dibiarkan berselancar di internet dan sebagainya. Tidak sungguh-sungguh didampingi, ditanya, diajak ngobrol, diajak main dan sebagainya. Maka kehadiran Santo Yusuf itu menyadarkan kita, terutama para ayah dan calon ayah ya. Ayo belajar menjadi orang tua yang baik. Ya, jangan biarkan anak-anak itu menjadi fatherless atau motherless. Ya, jadilah orang tua yang hadir. Ya, bukan hanya menafkahi, tetapi hadir, bermain, menghabiskan waktu bersama pasangan dan keluarga. Ini adalah tantangan untuk keluarga-keluarga di zaman sekarang. Ya, Romo Bobby bisa mohon menjelaskan lebih jauh. Jadi dalam pendidikan ya, kata pendidikan ini kemudian apa ya, konkretnya apa Romo? Apakah karena setelah jadi ibu, kemudian ayah, ya. Apakah Yesus ini diajari menjadi tukang kayu? Ya. Diajari tadi teliti, betul, berbuat baik gitu ya, dan nilai-nilai yang ada di tekton tadi, betul, arsitektur itu, atau juga yang lain tadi yang misalnya tentang bagaimana hidup sebagai keluarga gitu, sebagai anak gitu, dan sekitar itu. Romo Bobby. Ya. Jadi pendidikan yang dijalankan oleh Bapak Yusuf dan Bunda Maria itu sebuah pendidikan yang utuh dan menyeluruh ya, atau istilah kerennya ya pendidikan holistik ya. Dan yang ditekankan adalah tentang karakter. Karakter ya. Ya, jadi bukan transfer ilmu, karena orang pada zaman itu juga tidak semaju kita ilmunya ya. Tetapi karakter menjadi pribadi yang peduli, karakter menjadi pribadi yang penuh kasih kepada siapapun, terutama kepada orang-orang kecil. Itu yang dibentuk dalam keluarga kudus dari Nazaret itu. Oke, jadi lebih ke arah situ ya Romo ya, pendidikan karakter. Kalau kita pendidikan karakter, kita pakai istilah zaman sekarang itu yang tadi saya sebut misalnya budi pekerti, benar gitu, sekali. Ya. Cinta sesama gitu ya, cinta orang yang berbeda-beda gitu ya. Seperti itu Romo. Romo, tadi saya sebut di depan bahwa kita ini kan sedang devosi Bunda Maria ya Romo ya, di lingkungan ada doa rosario dari rumah ke rumah atau di keluarga atau di komunitas gitu ya. Dan saya baca memang sudah ada informasi tentang Rosario Santo Yusuf. Ya. Nah, mohon Romo bisa jelaskan mengapa ada Rosario Santo Yusuf. Apakah itu ada yang membuat gitu ya, dan sangat menarik juga ya, ada Salam Maria tapi ada juga Salam Yusuf gitu ya. Ini benar sekali. Ini sangat menarik juga. Romo Bobby, silakan. Baik, saudara-saudara yang terkasih, devosi itu lahir dari mana? Dari kerinduan umat untuk semakin dekat dengan Tuhan, juga melalui para kudus. Nah, devosi itu tidak diciptakan oleh misalnya uskup atau imam ya, tapi tumbuh dari bawah, dari umat biasanya. Maka kita tidak pernah tahu pencipta pertama misalnya dari Salam Maria atau Salam Yusuf, itu kita persisnya tidak sangat tahu. Tetapi tradisi menghormati Santo Yusuf itu sudah cukup lama sebenarnya ya. Doa Salam Yusuf akan saya bacakan ya. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Doa ini sepintas sangat mirip dengan doa Salam Maria, karena memang dibangun
berdasarkan struktur dari doa Salam Maria. Hmm. Nah, di Italia sendiri tempat saya belajar, doa Salam Yusuf ini sudah disetujui secara resmi oleh Kardinal Saldarini dari Keuskupan Milan itu dari tahun 1988. Kemudian dengan terbitnya buku saya Mencintai Santo Yusuf beberapa tahun silam, maka doa Salam Yusuf ini terjemahannya juga sudah disetujui oleh Keuskupan Agung Semarang dan bisa digunakan di keuskupan se-Indonesia. Ya, Rosario Santo Yusuf juga saya ambil dari buku-buku devosi yang banyak beredar di Italia. Sehingga hanya masalah bahasa saja bahwa kita tidak atau belum mengetahui banyak hal. Akses pengetahuan di Indonesia dengan segala hormat kita masih sangat terbatas karena apa? Keterbatasan bahasa dan kurangnya orang yang mampu dan mau menerjemahkan banyak hal. Nah, ini saya menulis untuk apa? Menjembatani lubang ini, pengetahuan antar bahasa ini. Jadi bukan berarti kalau doa ini baru, bukan. Doa ini sudah sangat lama, tetapi baru diterjemahkan di Indonesia. Ya, artinya ketika Romo menulis ini, kemudian menerbitkan ini, kemudian lahirlah itu Rosario Santo Yusuf itu, Romo. Betul. Berarti apa ya, tahun 2019 kalau buku ini diterbitkan, Romo, ya. Betul sekali. Jadi sekitar tahun itu atau setelah tahun itu lahirlah Rosario Santo Yusuf, Salam Yusuf, mulai dari Keuskupan Agung Semarang dan kemudian di keuskupan lain, begitu, Romo Bobi. Jadi begini, saya luruskan beberapa hal. Ya. Sudah ada beberapa pribadi, beberapa imam yang sudah menerjemahkan juga, terutama Rosario Santo Yusuf. Bahkan ada Rosario khusus dengan 333 begitu ya, bukan Rosario Maria seperti yang saya sarankan untuk digunakan di buku saya. Kalau dalam buku saya, Rosario Santo Yusuf itu sangat sederhana, karena apa? Menggunakan Rosario Maria. Tidak ada alat khusus untuk itu. Tetapi ada versi lain, sebelum saya menulis buku ini, Rosario Santo Yusuf tapi dengan Rosario 333 itu. Nah, mau dipakai yang mana? Silahkan saja, dipilih saja. Ya, karena devosi itu tidak ada aturan bakunya. Ya, setiap orang bahkan boleh menciptakan doa-doa devosi yang baru, Pak Lukas. Ya. Karena bukan liturgi ya. Kalau liturgi aturannya ketat. Ya, dan diatur oleh otoritas gereja. Ya, devosi diatur juga, tetapi bentuknya itu lebih fleksibel. Seperti itu. Ya, baik Romo, kita sudah mau mendekati akhir obrolan ini, Romo. Saya mau lanjut sedikit tentang Rosario Santo Yusuf. Itu didoakan, meskipun Romo sudah menyinggung, didoakan kapan ya? Kalau Rosario Maria kan Mei, Oktober, gitu ya. Nah, ini juga informasi yang belum banyak orang Katolik tahu ya. Dalam tradisi gereja, hari Sabtu itu hari devosi untuk Bunda Maria. Ya. Dan hari Rabu itu untuk Bapak Yusuf. Maka sangat tepat kalau kita itu hari Rabu, kita sebagai umat Katolik, ayolah kita menyapa juga Santo Yusuf. Nah, doa-doanya tentu ada novena, litani, rosario, salam Yusuf. Dan kalau Anda membeli buku saya ini, ada 16 doa devosi yang lain yang bisa digunakan untuk menyapa Santo Yusuf. Seperti itu. Jadi Rabu kita rosario Santo Yusuf, gitu, Yusuf. Ya. Di Paroki Keluarga Kudus Banteng Yogyakarta sudah ada kelompok yang rutin mendoakan rosario pada hari Rabu dan sebagainya. Ya, juga di Tangerang itu ada kelompok pria Katolik di Gereja Santa Helena Curup, ya, yang mengadakan bukan hanya devosi tapi sekolah tentang Santo Yusuf ini online. Dan alumninya sudah ribuan. Iya, ini adalah sebuah gerakan devosi yang luar biasa yang lahir dari tengah-tengah umat sendiri. Saya bukan pendirinya, tapi saya diperkenalkan, kemudian saya diminta bantuan di sana sini untuk membantu mereka juga. Ya, kita sehati dalam menyebarkan teladan dari Bunda Maria dan Santo Yusuf ini.
Ya, Romo Bobi. Kan Santo Yusuf ini menjadi pelindung gereja gitu ya. Pelindung lingkungan gitu ya, dan yang lain-lain, sekolahan dan seterusnya, yayasan dan seterusnya. Apa harapan Romo Bobi kepada komunitas-komunitas ini, lembaga-lembaga Katolik ini, dan tentu saja umat ya, kita sebagai gereja, umat beriman, mengenai Santo Yusuf ini? Apa yang mesti kita lakukan gitu, Romo? Baik, ya. Tentu saya rangkum dalam satu kalimat sederhana. Mari mencintai Santo Yusuf. Ya, karena teladannya luar biasa, dan Santo Yusuf itu sadar atau tidak, dia adalah pelindung saya dan Anda saat ini juga. Karena beliau adalah pelindung gereja semesta, pelindung kita semua. Maka mari kita berterima kasih menyapa beliau dalam doa-doa kita. Demikian. Terima kasih Romo Bobi dan Sobat KS. Jangan lupa mencintai Santo Yusuf. Dan hari Rabu adalah hari Santo Yusuf. Betul. Berdoa Rosario Santo Yusuf. Ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, berkat dalam.